Makanya sampai Allah kemudian sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, satu doa supaya betul-betul kita memegang betul bagaimana keyakinan kita, supaya keyakinan kita betul-betul menjadi keyakinan kita ketika meninggal dunia dan tidak terpengaruh dengan bisikan setan ketika akan meninggal dunia. Makanya satu doa yang sering kita hafalkan, sering kita ucapkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk. Di situ Imam Qurtubi menyampaikan itu ayat berbicara supaya kita kalau sudah mendapatkan petunjuk jangan condong kepada kesesatan ketika kita akan meninggal dunia, karena pengaruh setan ketika menggoda kita dan menyesakkan dada kita ketika detik-detik sakaratul maut sebelum kita menutup mata. Selain dalil itu, sebelum saya sampaikan dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, ada nggak dalil lain Ustadz bahwasanya betul-betul setan itu datang untuk menggoda kita dan menyesatkan kita ketika akan meninggal dunia? Ada. Saya akan sebutkan dua kisah atau dua dalil yang sahih. Dalil yang pertama yaitu ketika Nabi menyampaikan ketika sedang di dalam peperangan. Lalu kemudian Nabi bersama dengan para sahabatnya, lalu ada seseorang sahabat yang berjibaku dengan gagah berani. Dan banyak orang-orang musyrik itu yang tertebas dengan pedangnya. Rasulullah kemudian berkata, apa yang kalian katakan tentang orang ini? Para sahabat yang di sampingnya Rasulullah berkata, ya Rasulullah, innahu min ahlil jannah. Dia insya Allah termasuk penduduk surga ya Rasulullah. Lihat semangatnya berjibaku di dalam memerangi musuh-musuh Allah. Rasulullah mengatakan, tidak, dia ini penduduk neraka. Ada satu sahabat yang kemudian penasaran dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Dia mengikuti sahabat itu, orang itu di dalam peperangan tersebut. Ternyata dalam peperangan tersebut, orang yang tadi dilihat oleh para sahabat dengan pandangan kagum, ternyata dia tersambet dengan pedang, jatuh dari kudanya. Ketika jatuh dari kudanya, maka dia merasakan sakit yang berat dari tebasan pedang itu. Ketika dia sakitnya berat, dia tidak kuat dengan sakitnya. Dia melihat sebilah pedang yang ada di sampingnya, diraih sebelah pedang itu, ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali. Mati, tapi bukan mati di dalam kondisi membela kalimat Allah, tetapi matinya bunuh diri. Siapa yang menggerakkan dia untuk mengambil pedang itu? Syaitan. Syaitan yang kemudian membisikkan kepada hatinya, raih pedang itu supaya sakitmu ini tidak terlalu lama. Sudah terlalu lama kamu, terlalu sakit kamu. Akhirnya bisikan itu masuk ke dalam pikirannya, kemudian diraih pedang itu, yang mana kalaupun dia nunggu beberapa menit mungkin akan berubah takdirnya. Ternyata diraih itu, kemudian pedang tersebut ditusukkan ke tubuhnya berkali-kali, dan akhirnya matinya mati bunuh diri dan bukan mati di dalam jihad membela kalimat Allah. Di situ dalil tambahan. Ternyata orang yang akan meninggal dunia itu, pengaruh setan itu begitu kuat dalam kehidupan ketika orang itu akan meninggal dunia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita menjumpai orang ketika akan sakaratul maut itu jangan pernah ditinggalkan. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat, memberikan nasihat, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ada orang yang akan meninggal di antara kalian, talqin terus itu di telinganya sebagian sini. Talqin terus, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang dia rasakan, dan kita memastikan talqin itu akan membantu dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya setan tidak jadi memurtadkan ia di penghujung ajalnya ketika akan meninggal dunia. Dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya setan itu datang kepada kita dan menggoda kita ketika kita akan meninggal dunia, yaitu adalah dalil dari salah satu riwayat yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengar. Mungkin kita masih ingat ada sebuah hadis Rasulullah yang menceritakan tentang orang yang menjadi ahli ibadah bertahun-tahun, sampai kemudian dia tergoda dengan godaan wanita yang dititipkan kepadanya. Singkat ceritanya, dia berzina dengan wanita itu, padahal ahli ibadah. Dibunuh wanita itu, lalu kemudian dikuburkan di salah satu bagian rumahnya. Sampai kemudian 3 laki-laki yang menitipkan gadis itu kepadanya, itu kemudian datang bertanya, mana adik kami? Adik kamu kabur. Padahal adiknya dibunuh karena perbuatan zina sampai perempuan itu
Amin. Maka ketika akhirnya apa yang dilakukan ahli ibadah itu terungkap, apa yang terjadi? Maka sesungguhnya 3 pemuda itu bersama dengan orang kampung marah, murka, sampai dipukuli ahli ibadah itu ketika ketahuan bahwasanya dia membunuh adik perempuan mereka. Ketika dalam kondisi sakit yang berat itu, yang dia rasakan dan perih yang dia rasakan karena pukulan-pukulan yang mengenai kepadanya, maka setan datang dan berkata, kufurlah kamu kepada Allah, aku bebaskan dari rasa perih dan sakit yang kamu rasakan. Ketika itu dia berkata, inni kafartu billah, saya kufur kepada Allah. Tepat ketika mengatakan itu tertipu dengan bisikan setan, pada saat itulah dia meninggal dunia dalam kondisi sudah murtad kepada Allah. Nah itu dalil